Ceritanya, awalnya itu dia tidur nyenyak sekali sob. Tapi tiba-tiba ada tangan licin yang mencekik dirinya. Dalam kondisi panik yang luar biasa, Muna seketika teringat akan nasihat ayahnya. Tanpa pikir panjang, Muna langsung mengambil pisau yang ada di dekatnya dan kemudian menusukkannya ke arah sosok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat CBF Cerita Bang Fawa dimanapun kalian berada, semoga senantiasa sehat walafiat, rejeki melimpah, dan yang paling penting, HP kalian tidak pegal dan kesemutan setelah memijit-mijit layar HP kalian dengan menyaksikan Bang Fawa yang cetar dan membahana ini. Amin amin ya robbal alamin. Sobat-sobatku sekalian, malam ini, atau mungkin pagi ini, atau mungkin siang ini, kapanpun kalian nontonnya, kali ini Bang Fawa akan mengajak kalian menyelami sebuah kisah yang bikin bulu kuduk kalian berdiri, tapi juga bisa buat kalian cekikikan sendiri. Ini bukan kisah cinta segitiga antara Rangga, Cinta, dan Mamang Odoy. Bukan juga kisah bumbu dapur yang hilang misterius. Ini kisah tentang kalian tahu kan negara tetangga kita yang lokasinya persis di arah utara Indonesia? Ya, betul sekali, Malaysia. Negeri jiran yang terkenal dengan menara kembar Petronasnya itu sob. Tapi selain terkenal dengan arsitektur megahnya, Malaysia juga punya banyak cerita-cerita seram. Punya makhluk gaib yang siap bikin kita merinding disco. Nah, dari sekian makhluk gaib yang mondar-mandir di sana, ada satu nih yang paling kondang, paling hit, dan paling bikin kaum hawa ketar-ketir. Ya, namanya orang minyak. Coba deh sob, bayangkan namanya orang minyak. Jujur ya, pas pertama kali dengar namanya, Bang Fawa ini bukannya takut, malah pengen ketawa. Geli banget rasanya sob. Terbayangkan orang yang sekujur tubuhnya glowing parah karena dilumuri minyak, kayak habis lari maraton terus kejebur di drum oli bekas. Atau jangan-jangan ini adalah atlet binaraga yang salah pakai baby oil 1 jerigen. Kan jadi bikin kita mikir, ini hantu apa tukang urut minyak? Tapi sobat-sobatku sekalian, jangan salah sangka, jangan tertipu dengan namanya yang menggeliti ketawa. Penampakan aslinya itu jauh-jauh, bahkan berjuta-juta kilometer dari kata lucu. Menurut kesaksian para saksi mata yang pernah langsung berhadapan dengan makhluk licin ini, wujudnya itu pria berotot, kekar, hitam legam, dan cuma pakai celana dalam. Atau dia tidak pakai busana sama sekali. Waduh, ini mau meneror? Apa mau pamer acara otot di acara fitness ya? Matanya itu sob, dikabarkan memancarkan cahaya berwarna merah, kuning, atau bahkan hitam pekat. Kebayangkan di tengah gelapnya malam, tiba-tiba ada sosok kekar licin dengan mata menyala-nyala berdiri di pojokan kamar mandi kalian. Astaga, Bang Fawa sih langsung lari ngibrit ke Zimbabwe. Yang bikin dia itu beda lagi sob. Minyak di sekujur tubuhnya bukan dari hasil baluran dari galon minyak goreng curah yang dibeli di pasar-pasar. Bukan sob. Minyak itu keluar dari pori-pori di dalam tubuhnya sendiri. Ngeri sob, sungguh ngeri dan bikin gelinjur-gelinjur. Jadi dia itu kayak dispenser minyak berjalan. Makanya
wujudnya jadi hitam legam pekat, kayak aspal tumpah di tengah malam. Coba bayangkan sob, kalian semua lagi camping di hutan sendirian. Terus tiba-tiba ada yang nyamperin, hitam legam berkilau, terus bilang, Bro, ada minyak jelantah lebih nggak? Aku mau goreng tempe, ini minyakku habis, keluar semua. Gimana coba reaksi kalian? Bang Fawa sih sudah pingsan duluan sambil megang sandal jepit. Konon katanya, minyak yang ada di dalam tubuhnya ini sob, punya fungsi ganda. Pertama, biar dia gampang sembunyi di kegelapan malam. Kan kalau hitam legam, gelap-gelap, nyatu sama bayangan. Kalau warnanya pink sih cerah sob. Dari jauh juga udah kelihatan, kayak kembang gula raksasa. Karena licinnya itu minta ampun, dia jadi susah ditangkap. Mau digrebek satu RT juga, dia bisa lolos. Kayak ikan lele diolesin oli sob. Tapi, jangan salah. Kegilaan orang minyak ini tidak berhenti sampai di situ. Dia ini punya skill dewa, layaknya superhero, tapi dalam versi horor. Dia bisa menghipnotis orang. Jadi, kalian bisa tiba-tiba jadi patung lilin tanpa disuruh. Dia juga bisa hilang tiba-tiba ditelan bumi. Atau lebih tepatnya, ditelan minyak sendiri. Bahkan, dia bisa bikin seseorang kehilangan suara. Wah, bahaya nih kalau Bang Fawa ketemu dia. Bisa-bisa jadi bisu permanen dan gak bisa lagi ngecap di YouTube ini. Dan yang paling bikin Bang Fawa merinding, dia bisa merayap di dinding layaknya serangga raksasa. Ini orang minyak apa Spiderman versi horor sih? Kalau Spiderman kan suka nolong orang sob. Kalau dia, nah itu dia masalahnya. Nah, sekarang pertanyaannya sob, orang minyak ini asalnya dari mana sih? Apa dia hasil dari eksperimen gagal dari minyak sawit ya? Atau jangan-jangan dia ini turunan jin ifrit yang lagi gabut pingin ngeprank manusia sob? Jawabannya tidak diketahui secara pasti sob. Yah, misterius banget kan? Ada yang bilang orang minyak ini asalnya dari dukun ilmu hitam yang nekat bikin perjanjian sama roh jahat. Mungkin dulunya dia pengen jadi dukun paling sakti sejagat raya. Malah salah kontrak. Jadi cuma bisa jadi orang minyak yang licin. Kasihan banget kan jadinya sob. Tapi ada juga versi lain sob. Dan ini lebih dark, yang membuat kita ini mikir dua kali. Konon manusia minyak ini asalnya adalah orang normal, ya kayak kita-kita ini. Tapi karena dikuasai oleh nafsu birahinya sendiri yang tak terkendali, secara berangsur-angsur dia berubah menjadi monster. Waduh, jangan-jangan kalau kita ini sering mikir jorok sob, maka bisa jadi kita ini orang minyak juga kan? Jangan deh, jangan sob, jangan. Kenapa Bang Fawa bilang seperti itu? Karena orang minyak ini sering diceritakan sebagai sosok makhluk yang punya hasrat sangat tinggi sob. Setiap kali dia menampakkan diri, dia itu selalu mencari target utamanya, gadis-gadis muda yang masih perawan. Ya ampun, jahat banget nih makhluk sob. Dia menggunakan kemampuannya, kelicinan, dan kesaktiannya cuma untuk melakukan aksinya yang biatut sensor sob. Khawatir ada teguran dari pihak YouTube. Lalu dia kabur sebelum ketahuan, kayak penjahat kelas kakap yang sudah profesional. Ini makhluk kayaknya hobi banget main petak umpet di malam hari sob. Tapi bukan petak umpet biasa. Ini petak umpet yang bikin trauma seumur hidup. Kalau ada orang minyak di sekitar kita, mending kita ajak main catur saja sob. Biar otaknya dipakai untuk strategi.
bukan buat untuk mesum-mesum. Meskipun orang minyak ini berbahaya dan bikin kita merinding ketakutan, bukan berarti kita harus pasrah, sob. Jangan sampai kita cuma pasrah dan bilang, "Ya sudahlah, nasib." tidak, sob. Ada cara-cara yang ampuh untuk melawan si licin ini. Menurut keyakinan penduduk setempat di Malaysia sana, ada beberapa jurus jitu yang bisa mengusir orang minyak, atau setidaknya bikin dia males dekat-dekat dengan kita, sob. Kalau kalian ini adalah gadis muda dan merasa terancam, cobalah tidur dengan kain yang basah oleh keringat. Loh, kok keringat? Emang nggak masuk angin, Bang Fawa? Nah, tujuannya itu, bro. Biar si orang minyak ini merasa kalau kamu ini sudah tidak perawan dan baru saja berhubungan badan dengan pria lain. Jadi dia ilfil deh. Aduh, ini strategi apa kode etik orang minyak ya? Bikin bingung nih, sob. Kedua, ini juga unik, sob. Kalau kalian punya pakaian pria yang kotor dan bau, ini jangan dicuci dulu. Taruh saja di samping ranjang kalian. Konon, orang minyak ini bakalan mikir kalau ada pria lain yang tidur di ranjang kamu. Jadi dia nggak berani macem-macem. Waduh, jadi bau keringat cowok bisa untuk dijadikan penangkal hantu. Menarik ya, sob. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin Bang Fawa ini senyum-senyum sendiri, yaitu mengikat jempol kiri dengan kain batik. Ya ampun. Ini orang minyak takut batik apa takut jempol kiri ya? Mungkin dia alergi sama motif parang rusak, atau mungkin dia nggak suka sama warna sogan. Entahlah, sob. Tapi menurut cerita orang-orang, cara ini juga yang paling manjur. Terus, biar orang minyak ini tidak bisa masuk rumah sama sekali, ini dia tips dari para penduduk setempat. Kunci rapat-rapat semua pintu dan jendela. Baca doa-doa sampai lidah menjadi keriting. Dan yang paling penting, nyalakan kemenyan. Kalau kemenyan sih, itu membuat ruangan bau banget ya, sob. Bisa-bisa bukan orang minyak yang kabur, malah tetangga yang nyamperin karena bau dari asapnya kemenyan. Nah, sob, kalau jurus-jurus receh tadi sudah dicoba semua, tapi si orang minyak ini masih saja bandel, masih saja meneror sana-sini. Ini dia jurus terakhir yang biasa dipakai. Menyewa jasa dukun adat, atau yang di sana disebut dengan nama bomoh. Dukun ini bukan sembarang dukun ya, sob. Dukun ini pakai keris, bukan cuma pakai kartu remi buat ngeramal nasib. Cara ini biasanya jadi pilihan terakhir, sob. Kenapa? Karena menyewa jasa bomoh itu biayanya tidak sedikit. Jangankan orang minyak, Bang Fawa saja sudah keringetan dengar biayanya itu. Mungkin bisa buat beli motor baru, atau mungkin biayanya itu bisa buat bayar kuliah 1 semester. Begitu bomohnya datang, dia langsung siap-siap, sob. Kerisnya dikeluarkan dari sarungnya. Benda-benda ritual dikeluarkan. Dan yang paling menarik, kaum wanita di desa itu beramai-ramai menyumbangkan bunga dan bahan-bahan ritual lainnya kepada sang bomoh. Waduh, ini sih mau ngusir setan apa mau buat sesajen untuk peresmian gedung baru ya, sob? Kocak. Kalau semuanya sudah siap, ritual pengusiran orang minyaknya pun dimulai. Sang bomoh menyalakan api unggun sambil membakar bunga-bunga dan rempah-rempah. Asapnya pasti ngembul parah, sob. Setelah itu, sang bomoh akan mengangkat rantai dengan keris perak di ujungnya. Konon,
Kalau keris itu sampai berayun ke arah tertentu, itu artinya ada roh jahat yang lagi ngumpet di situ. Wah, ini keris bisa jadi detektor hantu. Canggih. Sang Bomo akan melemparkan lebih banyak rempah-rempah, biar apinya makin membara, makin dramatis. Di saat yang bersamaan, dia akan membacakan doa-doa yang sakti, biar si iblis tidak lagi kembali lagi. Setelah ritual besar di satu titik, Bomo akan mengulangi ritual serupa di rumah-rumah warga, tapi dengan durasi yang lebih singkat. Dan gak cuma itu, penduduk setempat juga diminta berendam di dalam air yang sudah dicampuri bunga dan kapur. Kayak lagi mandi kembang buat pengantin baru ya. Sementara kaum wanita yang masih perawan, mereka akan diberi benda khusus, semacam jimat penangkal roh jahat. Mungkin jimatnya ini bikin orang minyak minder kali ya sob. Bagi kalian semua yang mungkin skeptis, yang mikir kalau orang minyak itu cuma dongeng sebelum tidur atau tahayul nenek moyang, dengerin baik-baik kisah ini sob. Karena pada tahun 2012 yang lalu, orang minyak ini sempat bikin geger, bikin heboh di seantero negeri Malaysia. Kejadiannya di sebuah kampung bernama Kampung Laksamana. Kabar orang minyak beredar luas, dan yang lebih menggemparkan lagi, orang minyak yang muncul di sana bukan cuma satu sob, melainkan dua. Iya, dua. Ini orang minyak kayaknya liburan sama temennya sob. Menurut pengakuan salah satu saksi mata, salah satu dari orang minyak itu sosoknya tinggi dan berotot. Mungkin dia hobi ngegame ya sob. Sementara yang satunya lagi bertubuh kurus dan berambut keriting. Wah, ini duet maut kayak duetnya duo serigala sob. Tapi versi horor. Masih menurut kesaksian warga, awalnya warga itu mendengar dengusan keras di pukul 2 dini hari. Suaranya itu loh sob, kayak dengusan suara sapi. Ya mungkin dianya orang minyak itu lagi pil kali ya. Pas dia cek sumber suara itu, jeng jeng jeng, dia melihat sosok manusia yang hitam pekat sedang merangkak di dinding layaknya laba-laba. Astaga, ini bukan manusia. Kalau ini mah Spiderman yang gagal produksi. Sosok misterius itu kemudian merangkak, memanjat tangga, lalu sampai ke atap rumah, dan menghilang begitu saja. Hilangnya itu tanpa jejak, tanpa pamit. Ya kayak mantan yang tiba-tiba ngilang sob. Melihat pemandangan yang mengerikan itu sob, si saksi mata langsung merinding disco sampai ke ubun-ubun. Dan seketika teringat akan cerita orang minyak yang beredar luas. Dia pun langsung meminta warga setempat buat waspada, karena di desa itu banyak banget gadis desa yang masih perawan dan rentan banget menjadi target empuk si orang minyak ini. Laporan kesaksian lain yang tak kalah bikin jantung copot sob, datang dari seorang warga lokal yang bernama Muna. Dia mengatakan Muna hampir saja menjadi korban orang minyak. Oh Muna, semoga kamu baik-baik saja ya. Ceritanya awalnya itu dia tidur nyenyak sekali sob. Mimpi indah mungkin, lagi jalan-jalan sama idolanya. Tapi tiba-tiba ada tangan licin yang mencekik dirinya. Bayangkan sob, tangan licin, dingin, terus mencekik. Weh, Bang Fawa ini pun pingsan duluan ngebayanginya. Dalam kondisi panik yang luar biasa, Muna seketika teringat akan nasihat ayahnya. Entah nasihat apa itu. Mungkin nasihat untuk selalu siaga dalam kondisi darurat. Tanpa pikir panjang, Muna langsung mengambil pisau yang ada di dekatnya.
dan kemudian menusukkannya ke arah sosok tersebut. Weh, gila. Muna ini pemberani banget sob. Salut ya. Tak lama kemudian, Muna mendengar suara erangan kesakitan. Nah kan, Bang Fawa bilang juga apa? Pisau itu bukan hanya untuk mengupas kulit bawang doang sob. Muna langsung berteriak kencang. Teriakannya mungkin sampai bikin ayam tetangga terbangun. Ayahnya yang mendengar teriakan itu langsung terbangun, lalu bergegas ke kamarnya Muna. Tapi sayang sob, makhluk itu sudah pergi keluar dari kamar Muna. Dia kabur. Mungkin kesakitan dan trauma karena ditusuk pisau sama Muna. Tapi pas ayah Muna melihat ke arah bulan, apa yang dia lihat? Dia melihat sosok bayangan yang menyerupai anjing yang sedang terbang. Hah? Anjing terbang? Ini orang minyak bisa berubah jadi anjing terbang juga? Apa jangan-jangan dia bawa peliharaan anjing terbang? Ini misteri lagi sob. Saat ayah Muna dan warga sekitar memeriksa rumah, mereka menemukan ada papan kayu di lantai yang sudah bergeser. Artinya, mungkin makhluk itu lewat sana. Dan yang paling merinding, mereka menemukan bercak darah dari pisau yang digunakan oleh Muna. Darah siapa itu? Apakah darah orang minyak? Ataukah darah anjing terbang peliharaannya? Makin banyak pertanyaan sob. Sampai saat ini sob, tidak ada kabar tentang kelanjutan orang minyak yang ditusuk oleh Muna. Apakah dia berhasil mendapatkan korban lagi setelah itu? Atau dia kapok dan pensiun dari dunia teror-meneror? Entahlah. Yang jelas, setiap kali orang minyak menampakkan diri di kawasan pedesaan di Malaysia, kemunculannya selalu diikuti oleh kepanikan massal dan aksi main hakim sendiri oleh para warga. Waduh, kalau Bang Fawa sih mending berdoa saja sob, daripada main hakim sendiri terus malah salah sasaran. Bak sosoknya yang hitam kelam nan misterius mengungkap identitas asli orang minyak ini ibarat berjalan di dalam ruangan gelap gulita tanpa penerangan sama sekali, penuh misteri dan teka-teki yang mungkin tidak akan pernah dijawab. Mungkin saja ya sob, orang minyak itu memang ada, atau mungkin itu hanyalah representasi dari ketakutan terdalam manusia akan nafsu dan kegelapan yang tak terkendali. Siapa yang tahu sob? Jadi Sobat CBF cerita Bang Fawa dimanapun kalian berada, dari kisah orang minyak ini kita bisa ambil pelajaran. Jaga diri baik-baik, jangan tidur pakai baju basah kecuali kalau memang lagi pengen mandi kembang. Dan yang paling penting, jangan sampai nafsu merubah diri kalian, sampai-sampai merubah diri menjadi orang minyak. Kan gak lucu kalau mau tidur badan kalian ngeluarin minyak terus. Bisa-bisa kasur kalian jadi kolam minyak. Sampai jumpa di episode cerita Bang Fawa selanjutnya ya. Sobat-sobatku sekalian, jangan lupa tetap waspada, tetap berwibawa. Juga klik tombol subscribe, like, komen, dan share biar Bang Fawa makin semangat untuk membuat kontennya. Kalau ada cerita-cerita horor yang lucu atau lucu yang horor, jangan sungkan kirim ke Bang Fawa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.